Pemirsa, tidak semua mimpi lahir di kota besar. Sebagian justru tumbuh dari perjalanan panjang, jauh dari rumah dan penuh pengorbanan. Kisah ini bermula dari seorang pemuda desa bernama Adi Latif Mashudi. Selama kurang lebih 6 tahun, ia menghabiskan hidupnya di Korea Selatan, bekerja sebagai operator produksi di perusahaan manufaktur spare part mesin cuci. Hari-harinya berjalan dengan ritme yang keras, bekerja hingga 12 jam sehari dengan target dan tekanan yang tak ringan. Namun, bagi Adi, kerja bukan satu-satunya tujuan. Di sela waktu istirahat yang terbatas, ia memilih untuk belajar. Sambil tetap bekerja penuh waktu, Adi menuntaskan pendidikan S1 Manajemen di Universitas Terbuka Korea Selatan. Bagi sebagian orang itu mustahil, namun bagi Adi, pendidikan adalah jalan pulang. Titik balik datang saat ia menunaikan ibadah haji dari Korea Selatan. Dalam perenungan panjang, Adi merasa satu hal, ilmu dan modal yang ia cari sudah cukup. Cukup untuk kembali ke Indonesia, cukup untuk membangun desa. Ia pulang bukan untuk mencari kenyamanan, melainkan untuk memulai perjuangan baru. Perjuangan yang berakar dari tanah kelahirannya. Akhirnya terus akhirnya saya tuh kayak muncul pemikiran gitu, ibarat saya pengen sekolah sudah lulus gitu, S1 sudah dapat, ibarat pengen mengumpulkan modal juga sudah dapat gitu, ibarat pengen haji juga sudah dapat gitu. Jadi saya sudah kehabisan alasan untuk tetap bertahan di Korea gitu. Selain hanya mempertahankan ketakutan saya. Jadi ketakutan saya itu memang sisi lain dari rasa optimis itu ada rasa takut bagaimana nanti kalau saya gagal di Indonesia, kan seperti itu. Pada akhirnya ya selama proses haji itulah kemudian saya memohon petunjuk yang pada akhirnya kemudian saya dituntun dan saya mantapkan diri untuk memutuskan oke, saya pulang ke Indonesia. Padahal kan waktu itu saya mutus kontrak ya bulan 5 2023. Sebenarnya saya sudah dapat perusahaan baru. Nah, saya sudah dapat perusahaan baru dan saya sudah janjian itu sama di kota Gyeongju di Korea Selatan. Untuk analisa permodalan memang sebenarnya relatif besar untuk apa ibaratnya ya, untuk sekelas desa gitu, karena investasi total saya keseluruhan mengucurkan modal hampir kurang lebih 700 jutaan lebih ya, lebih pasti gitu. 700 lebih. Jadi waktu itu memang pertimbangan saya sebenarnya dulu saya ingin memulai ini dari bambu, konstruksi bambu. Akan tapi mengingat jika bambu itu nanti akan ada banyak perawatan dan biaya tenaga kerja, kemudian biaya pembaharuan alat, pembaharuan material itu kan setiap tahun pasti naik. Jadi saya mempertimbangkan itu, ya sudah saya memutuskan untuk bikin yang bagus sekalian. Karena memang saya akan berfokus di sini. Saya tidak akan berjalan 1-2 tahun saja. Saya akan terus bertahan di sini dan memperjuangkan diri. Oleh karena itu saya memutuskan ini dan mengucurkan dana sebesar itu memang. Sekembalinya ke Blora, Adi tidak ingin mengulang cara lama. Ia percaya pertanian harus beradaptasi dengan zaman, bukan sekedar menanam dan menunggu panen, tetapi dikelola dengan teknologi dan manajemen. Dari pemikiran itulah lahir Girly Farm, sebuah agrowisata melon berbasis greenhouse di Kabupaten Blora. Di dalam greenhouse ini, setiap tanaman dirawat dengan sistem hidroponik modern. Media tanam yang digunakan 100% kokopit dipadukan dengan konsep smart ecosystem farming. Suhu, kelembapan, nutrisi, hingga aliran air dikontrol secara presisi. Girly Farm menanam 4 jenis melon premium, mulai dari varietas asal Korea Selatan, Golden Emerald, Kinanti, hingga Kirani. Setiap jenis memiliki karakter rasa dan tekstur berbeda. Namun satu hal yang sama, kualitas menjadi prioritas. Dari benih hingga buah siap panen dibutuhkan waktu sekitar 60 hingga 70 hari. Waktu yang singkat namun penuh ketelitian dan kesabaran. Di sini ada 4 jenis melon, itu mulai dari yang paling ujung sana itu ada came. Ini came dari Korea Selatan. Kemudian ada benih intanon atau golden emerald kalau teman-teman hidroponik bilang. Kemudian ada nyukinanti,
dan Kirani selaku yang beli benih lokal. Untuk kondisi lahan sebenarnya tidak ada pengaruh ya ke tanaman, karena kita pure menggunakan 100% kokopit media tanamnya. Hanya saja mungkin nanti yang mempengaruhi adalah pencahayaan. Mungkin kalau lokasinya terlalu teduh itu nanti agak repot, karena melon itu termasuk yang lapar akan sinar matahari. Pertanian modern bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang keberanian mengambil resiko. Di Girly Farm, lahan seluas 500 meter persegi diisi sekitar 1000 pohon melon. Dalam satu kali panen, hasil yang diperoleh bisa mencapai sekitar 1 ton melon. Omsetnya pun tidak kecil, berkisar antara 25 hingga 30 juta rupiah dalam satu kali panen. Namun, angka-angka itu tidak datang begitu saja. Adi menginvestasikan lebih dari 700 juta rupiah untuk membangun fasilitas yang permanen dan berkualitas. Baginya, pertanian bukan usaha jangka pendek. Ini adalah komitmen jangka panjang. Risiko gagal panen selalu ada, harga pasar bisa berubah, cuaca dan kondisi teknis tak selalu bisa diprediksi. Karena itu Girly Farm dikelola dengan pendekatan manajemen bisnis, perhitungan matang, analisis risiko, dan perencanaan menjadi kunci. Disinilah pertanian bertemu dengan strategi. Makanya benar yang dikatakan pendirinya Facebook ya, bahwa ide itu datang tidak akan sempurna. Jadi selama proses budidaya itu akhirnya saya sering lewat gitu desa saya ke kecamatan Japa. Ternyata potensi wisata agrowisata petik buah untuk wilayah Japa ke sini itu sangat banyak gitu. Mulai dari perkebunan kelengkeng, perkebunan alpukat, ya kan, jambu kristal, durian apalagi. Lah hanya saja selama ini tidak ada pemantik gitu kan, tidak ada pemantik. Nah akhirnya waktu itu sebelum panen perdana saya menyusun 3 strategi pemasaran. Yang strategi pertama itu akan saya konsep sebagai agrowisata karena saya melihat potensi itu. Yang kedua saya akan supply ke Jakarta karena saya sudah punya jaringan. Terus yang ketiga saya akan berusaha untuk membangun brand sendiri kemudian memasarkan ke supermarket. Nah ya ibaratnya mungkin apresiasi dari Yang Maha Kuasa ya, selama proses tanam awal saya itu kan jatuh bangun sekali karena memang benar-benar harus belajar sendiri. Akhirnya belum sampai ke proses 2 ke 3 pemasaran baru di agrowisata ternyata sudah habis dalam waktu 4 hari. Nah, jadi 1000 sekian tanaman itu habis dalam waktu 4 hari dan itu benar-benar mengejutkan. Dan makanya saya itu bersyukur sekali gitu. Ternyata setiap kesulitan-kesulitan yang saya hadapi kalau kita berani ibaratnya merenungkan dan mengambil keputusan yang tepat dan terukur, dan bisa menjadi solusi yang berdampak untuk jangka panjang. Memang PR terbesar dalam dunia pertanian kita adalah tidak dikonsep secara skala bisnis. Nah, kalau kita mengonsep skala bisnis, harusnya harga jual itu kan mengacu pada besaran operasional kita. Nah, kan seperti itu. PR terbesar, saya pernah ya agak sedikit berdebat dengan salah satu teman saya yang memang beliau kuliah di pertanian gitu. Saya kan bukan orang petani gitu, jadi memang secara ilmu saya kalah. Akan tapi memang ketika kita sudah membahas sampai di titik bagaimana kita ibaratnya membuat barang ini mendapat apresiasi dari pembeli gitu. Ibarat bukan hanya sekedar ditengkulak. Dan ternyata itu adalah problem terbesar petani kita. Nah, oleh karena itu Girly Farm ini sebenarnya tagline yang kita pakai adalah Smart Ecosystem Farming. Jadi dalam jangka panjangnya harapan saya dan mohon doanya juga dari teman-teman, semoga di Girly Farm ini nanti bisa terbangun ekosistem sistem pertanian dan peternakan bahkan perikanan yang saling terintegrasi. Girly Farm tidak berhenti pada produksi semata. Adi memilih satu strategi penting agrowisata. Di sini, pengunjung tidak hanya membeli melon, tetapi diajak merasakan pengalaman, menyusuri greenhouse, memilih buah, dan memetik melon langsung dari pohonnya. Konsep sederhana namun berdampak besar.
Pada panen perdana, antusiasme masyarakat begitu tinggi, dalam waktu 4 hari seluruh melon habis terjual. Tanpa tengkulak, tanpa rantai distribusi panjang, promosi dilakukan melalui media sosial dari mulut ke mulut dan dari pengalaman langsung pengunjung. Girly Farm membuktikan bahwa pertanian bisa menjadi destinasi wisata, bahwa kebun bisa menjadi ruang edukasi, dan bahwa petani bisa berdiri sebagai pelaku bisnis mandiri. Sebenarnya karena memang tidak ada pilihan lain gitu, karena ini tulisan bisa dibaca ya, kebangkitan ekonomi dari desa gitu kan. Saya termasuk orang yang percaya bahwa Indonesia itu bisa disokong ekonomi dari bawah untuk maju. Nah gitu. Jadi semula saya di Korea sekalipun, sebelum berangkat ke sana saya memang sudah ada cita-cita bahwa suatu saat saya akan kembali ke kampung halaman, dan entah apapun yang saya kerjakan nanti, pada intinya saya ingin meningkatkan perekonomian di desa. Lah waktu itu saya di Korea hanya 2 pilihan ketika kita kembali ke desa itu, antara peternakan atau pertanian, atau mungkin opsi lain itu di perikanan air tawar. Nah waktu itu akhirnya selama di Korea dan merenung panjang dan mendaftarlah pada intinya potensi-potensi apa saja yang bisa saya kerjakan di rumah nanti. Dan waktu itu kemudian selama proses tertentu dan saya mantapkan ketika ibadah haji, dan saya dimantapkan lah pada intinya untuk terjun ke pertanian lebih dulu. Nah ketika sampai rumah pun saya sebenarnya belum memutuskan untuk langsung terjun di pertanian hidroponik. Nah, saya memutuskan itu setelah beberapa jam gitu kan saya sampai di Indonesia. Jadi saya pulang tanggal 22 Juli 2023. Jadi subuh sampai Ceku, kemudian selesai sholat Jumat itu saya kemudian keliling ke teman-teman petani lokal daerah sini, dan kemudian saya bertemulah dengan beberapa teman yang bergerak di hidroponik. Kemudian saya melihat karena saya backgroundnya manajemen ya, analisis SWOT dan lain sebagainya, akhirnya saya memutuskan oke, saya akan menekuni di dunia hidroponik ya, seperti itu. Namun, nilai Girly Farm tidak hanya diukur dari hasil panen. Adi memegang satu prinsip, kebangkitan ekonomi harus dimulai dari desa. Warga sekitar dilibatkan sebagai tenaga kerja, anak-anak muda diberi ruang untuk belajar, bahkan difasilitasi kursus bahasa Korea secara gratis. Ia ingin membuka jalan seperti jalan yang pernah ia lewati. Budaya kerja religius juga dijaga, sholat duha menjadi rutinitas, karena Adi meyakini dalam pertanian, mitra bisnis terbesar adalah Tuhan. Kedepan, Girly Farm diarahkan menjadi ekosistem terpadu, pertanian melon, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan agrowisata. Harapannya sederhana, namun bermakna. Desa tumbuh, masyarakat berdaya, dan mimpi besar tidak lagi harus pergi ke kota. Girly Farm membuktikan bahwa dari desa, masa depan bisa ditanam dan dipanen. Nah, jadi nanti saya targetnya ke sana. Karena memang dunia pertanian, peternakan, dan perikanan itu saling terhubung satu sama lain. Nah, ini dalam jangka pendek ini memang saya sedang memproses. Ya seperti itu tadi, kemarin saya bikin kolam untuk tempat sushi kokopit media tanam ini. Nah, tapi setelah proses, saya kan akhirnya menemukan cara yang lebih efektif gitu. Akhirnya kolam yang anggur, dan ini sedang on progress untuk saya bikin kolam ikan, dan nanti akan mungkin akan berkembang juga nanti ke depan untuk agrowisata dan sebagainya. Untuk sementara ini pandangan saya untuk perikanan hanya lele dan nila, karena 2 itu sepertinya yang akan tahan dengan karakter air di sini. Untuk buah sendiri sejauh ini hanya melon dulu gitu, hanya melon karena memang background pertanian memang tidak ada, jadi harus belajar step by stepnya. Hanya saja ini yang memang sedang dikembangkan dan mulai dicoba untuk ditanam. Ada stroberi, kemudian ada durian alpukat, itu sudah memang ditanam sejak Girly Farm ini dibentuk gitu. Kemudian ada buah naga targetnya nanti. Nah, buah naga. Cuman nanti setelah marketnya kita pelajari, ternyata buah naga yang harganya masuk ke kategori premium itu yang buah naga kuning seperti ini. Warna kuning. Nah, jadi nanti saya targetnya ke sana. Karena memang dunia pertanian, peternakan, dan perikanan itu saling terhubung satu sama lain.
Nah, ini dalam jangka pendek ini memang saya sedang memproses. Ya seperti itu tadi, kemarin saya bikin kolam untuk tempat sushi kokopit media tanam ini. Dari sebuah desa lahir bukti bahwa pertanian bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan peluang masa depan. Melalui Girly Farm kita belajar bahwa ilmu, keberanian, dan ketekunan mampu mengubah lahan sederhana menjadi sumber harapan dan kesejahteraan. Bahwa pulang ke desa bukan berarti mundur, tetapi melangkah maju dengan cara berbeda. Kisah ini bukan hanya tentang melon, bukan pula tentang greenhouse mata, tetapi tentang mimpi yang ditanam, dirawat dengan kesungguhan, dan dipanen bersama. Girly Farm menjadi pengingat bahwa dari desa, masa depan bisa dibangun, dan dari tanah sendiri, harapan bisa tumbuh.